Hai guys, ketemu lagi sama aku di channel YouTube-nya aku, bahas soal pengalaman aku sebagai pengidap BPD dan PTSD. Kalau yang pengen tahu lebih jelas perjalanan aku mengetahui aku kena BPD dan PTSD itu dari awal gimana, bisa langsung cek video-video aku yang sebelumnya ya. Kali ini aku mau membahas soal ini menurut aku ya, dan terjawab gitu setelah aku mengetahui kalau aku tuh ternyata mengidap BPD dan PTSD. Aku mau cerita soal perilaku-perilaku aku yang rada-rada aneh dan terkesan baperan dari mulai masa-masa SMA. Ini kejawab sih kenapa aku kayak gitu, dan aku mau jelasin nih yang aku alamin dan aku anggap sebagai ini tuh kayaknya menyambung ke BPD ya, maksudnya ke BPD tuh ini ternyata gitu. Yang pertama, ini sering banget mungkin teman-teman SMA aku merasakan atau mungkin menyadari gitu. Jadi dulu tuh kalau misal ada acara kumpul-kumpul zaman-zaman SMA, apalagi di geng aku itu, aku tuh suka kadang ngerasa sendirian, bahkan pada saat sedang berkumpul. Jadi kadang aku suka ngepost foto teman aku yang tanpa aku. Aneh kan, terkesan kayak ih kok Dini begitu sih, diem duduk sendiri itu, dan aku kayak ngerasa sendirian gitu. Aneh kan, untuk anak umuran kayak gitu aku kayak ngerasa ih gue gak ada temennya loh, padahal itu sedang bermain gitu. Itu lebay ya kalau menurut aku saat itu, tapi ternyata sekarang terjawab, bukan lebay tapi ya seperti itu, merasa kosong, dan itu kerasa banget. Terus kemudian perilaku di rumah sih, lebih tepatnya di rumah, aku tuh suka ngerasa aku nggak dibelain atau tidak ada yang berpihak kepada aku. Aku kan 3 bersaudara, ibu dan ayah aku, jadi berlima gitu ya. Jadi kadang aku suka ngerasa ayah aku berpihak ke adik aku yang cowok, kadang ibu aku berpihak ke adik aku yang cewek gitu. Kok aku sedih ya? Ngerasa tidak dipihakin siapa-siapa gitu, nggak ada yang berpihak ke aku gitu saat itu. Dan mungkin bukan berarti mereka tidak berpihak ke aku, cuman ya sudut pandang aku yang terpengaruhi oleh faktor si BPD itu mungkin yang menyebabkan aku berpikir seperti itu, mungkin ya, gitu. Dan nih ya, yang aku rasain adalah aku suka melebih-lebihkan cerita yang biasa aja, aku dramatis gitu ya. Bukan berarti jadi merubah cerita, cuman euforia ceritanya jadi berlebihan aja gitu. Yang harusnya misal ya, aku jatuh, lecet doang, wah aku ceritanya berlebihan. Kenapa? Aku menyadari kalau ini sekarang ya, aku menyadari kalau saat itu tuh aku pengen dipihakin gitu. Saat itu tuh aku pengen ada orang yang berpihak kepada aku, dan mungkin ekspektasi aku adalah mendapatkan yang adik aku, kan adik aku ada 2 ya, adik dan adik aku dapatkan keberpihakan kayak gitu. Dan itu yang aku tidak rasakan saat itu, dan mungkin orang tua aku sudah memberikan, cuman akunya aja nih yang karena ada faktor seperti itu jadi ya begitu gitu. Aku nggak nyalahin orang tua aku ya, ini akunya aja yang karena ada faktor kayak gitu. Aku jadi sedih ya. Walaupun si PTSD-nya juga banyak faktor yang berasal dari permasalahan keluarga. Karena aku kan anak pertama gitu, jadi mungkin gimana ya, tidak ada parenting yang sempurna gitu. Apalagi parenting orang tua aku, tidak ada juga orang tua yang sempurna. Begitu juga orang tua aku, yang bisa dibikin sempurna adalah rasa cukup kalau menurut aku ya gitu. Dan saat itu tuh aku nggak ke situ pikirannya gitu. Aku tuh selalu ngerasa kurang perhatian, apalagi aku punya adik 2 gitu. Padahal kalau dihitung banyak banget hal yang orang tua aku kasih buat aku, dan itu tidak aku terima dengan baik karena aku juga melihat adik aku juga di-treat seperti yang sama gitu. Aku ngerasa kayak ini nggak fair gitu, maksudnya ini nggak, gimana ya, berlebihan lah menanggapi yang aku terima tuh berlebihan gitu. Jadi ngerasa selalu nggak cukup
Kayak gitu. Sekalinya aku mendapatkan suatu kejadian yang mungkin biasa aja, aku dramatis, aku ceritain yang berlebihan, ambience-nya juga jadi nggak harusnya kayak gitu, jadi terlalu berlebihan. Supaya apa? Supaya menarik perhatian, terlebih perhatian orang tua aku. Ya masa kecil kurang perhatian juga enggak juga. Kalau misal dilihat dari kacamata orang dewasa yang sekarang nih aku lihat ya, perhatian kayaknya cukup, walaupun orang tua aku bekerja dua-duanya, tapi ya mereka selalu ada suplai apa yang aku butuh sebenarnya. Cuman ya itu balik lagi, akunya aja yang rada ya gitu maksudnya. Dan ini untungnya aku menyadari gitu, dan ini menurut aku juga ini salah satu benefit aku bisa tahu aku tuh kenapa. Ketika aku sudah dapat keyword aku tuh kenapa, jadi aku bisa lebih menggali lagi gitu, ini tuh apa, kenapa, dan bagaimana gitu. Terus ini yang aku sadari ya, karena ngerasa aku tidak ada yang berpihak ke aku, dan aku ngerasa aku sendirian terus, padahal tidak, dan padahal aku juga banyak yang sayang sama aku dan banyak yang berpihak ke aku. Cuman ya balik lagi, agak ya itu faktor akunya gitu ya, bukan faktor merekanya. Faktor akunya aja yang melihat segala sesuatu tuh bukan dari sudut pandang yang tepat gitu. Karena aku ngerasa seperti itu, jadi ketika aku punya temen yang deket banget, itu bertahan lama biasanya. Aku punya teman deket SMA, ini teman aku banget ya. Sampai dengan aku menikah, dia yang mendampingi aku bersama ayah dan adik aku yang cowok. Itu dia top banget lah, sampai dia cuti kerja. Terus ini yang SMA ya, sahabatku juga yang sekarang jadi suami aku. Ya begitu, dia juga salah satu orang yang menerima aku, apalagi dengan kekuranganku yang seperti ini, yang emosian, yang bad mood banget. Terus dia nerima aku dari kondisi aku banyak duit. Aku nggak sombong ya, tapi dulu pada saat aku belum ada masalah keluarga, aku akuin aku banyak duit. Ya setidaknya aku terpenuhi lah. Konotasi di sini adalah segala hal yang tersier gitu. Maksudnya kan handphone, bisa pakai handphone yang biasa atau apapun lah gitu, yang penting fungsinya. Tapi dulu tuh hal-hal gengsi gitu tuh aku dapetin gitu, maksudnya gitu, dan disuplai dari orang tua tentunya gitu. Dan dulu tuh si Uji ini nerima aku bener-bener dalam kondisi aku di atas banget, sampai dengan aku bener-bener makan Indomie sehari 1, aku potek jadi 3, makan pakai mie gitu. Aku kayak ngerasa aku tuh dipihakin tuh sama mereka gitu, dan aku nggak mau ngelepasin itu. Jadinya apa, aku posesif gitu. Dan bukan cuma teman SMA aku aja, ada juga teman kuliah aku, circle kecil gitu, dan gak pernah lebih dari 10 orang, selalu paling berlima berenam gitu, udah. Dan itu tuh everlast sampai sekarang gitu. Even udah berbeda kota, ketemu juga belum tentu setahun sekali, tapi tetap aku jaga karena aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa yang bisa berpihak sama aku, dan cuma mereka yang berpihak sama aku. Otomatis ya aku nggak boleh sia-siakan mereka. Jadinya apa, aku posesif banget dalam hal berteman. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh kemana-mana, bukan. Ini lebih ke kalau teman-teman aku punya masalah, aku tuh ngerasa kayak harus paling depan nonjok masalah mereka gitu. Padahal nggak harus kayak gitu. Tidak harus semua masalah itu dihadapin dengan kepala panas kan. Dan ya balik lagi, cara pandang aku dan faktor yang mempengaruhi yang membuat aku seperti itulah gitu. Dan aku juga menyadarinya ketika aku tuh udah terdiagnosis, terus kemudian aku cari apa itu yang benar gitu. Jadi ya, oh kejawab ya, ternyata begitu gitu. Dan aku juga baperan loh, termasuk yang baperan, tapi teman-teman aku tuh nggak pada ninggalin, untungnya pada stay aja. Kayak contohnya, ini hal aneh banget sih sebenarnya. Pulang kuliah itu hari Jumat ya, kalau nggak salah hari Jumat, teman-teman aku mau pada main, ceritanya mau pada main. Aku dalam kondisi mood yang tidak stabil, dan aku nggak tahu itu kenapa. Dan aku pikir kayaknya mau dapet, kayaknya emang lagi
pusing ngampus dan lain sebagainya, aku mikirnya begitu. Terus kemudian aku diajakin gitu, yuk main, kita malam mingguan, weekend ya, maksudnya bukan malam mingguan, menjelang weekend, bisa lah pulang tengah malam gitu maksudnya. Dan aku ngerasa saat itu tuh, aduh gimana ya, aku kayak pengen dipaksa gitu. Kan agak aneh ya, maksudnya kalau mau ikut enggak, sedangkan teman-teman aku tipikal yang mau ya mau, enggak ya enggak, ya udah lo nolak ya udah kita tinggal gitu. Sedangkan saat itu aku tuh pengennya diyakinkan gitu, yaudah lo ikut deh, lo ikutlah, kayak gitu loh. Dan itu sebenarnya, aduh, aku juga kalau ada di posisi mereka pasti males sih gitu. Cuman untuknya mereka agak sedikit paham lah aku begitu orangnya, agak-agak mudian. Nah, ketika mereka udah jalan, aku udah balik kosan, terus aku mikir, lah ngapain gue kagak ngikut ya gitu. Ini kan kondisinya kampus aku di Jatinangor. Kalau mereka itu kalau mau main itu kan sekitar Bandung ke atas gitu. Nah, atau di tengah-tengah lah, jadi selalu keluar tol Paster gitu. Saat itu aku udah di kosan, teman-teman aku udah jalan, udah keluar tol. Sedang menghadapi macetnya Bandung, apalagi tol Paster pada saat sore hari. Terus aku chat, gue jadi deh pengen ikut, kalian di mana, jemput gue. Ya temen aku nih itu satu namanya Hida, dia kesel gitu, enggak lu gimana sih, lu tadi bilang gak mau, terus tiba-tiba sekarang mau, ya udah diem aja lu di situ, kayak ibaratnya kayak gitulah gitu. Ngapain sih, apaan sih lu kayak gitu. Aduh ya ampun, kalau inget-inget ya error sih, sumpah error banget. Kemudian aku tuh suka merenungi dan meratapi kesendirian. Dan ini salah sebenarnya. Kesendirian boleh diratapin atau dipikirin, tapi kayaknya ya kalau menurut aku jangan sampai diratapi terlalu berlebihan. Kayak dulu aku kalau lagi bad mood banget ngurusin kerjaan, tugas kuliah lah. Dulu tugas kuliahku agak lumayan karena jurusan kuliahku agak sedikit eksak gitu ya, jadi agak riweh kalau kata orang Sunda mah. Malam-malam nih, kondisinya aku lagi nggak mood, parah, nggak mood juga sama teman-teman aku, I don't know why. Terus itu jam 12 malam, pokoknya lewat dari jam 12 malam aku jalan kaki sendirian di jalan Jatinangor. Seperti itu, aneh ya. Selanjutnya, aku tuh ngerasa kalau aku tuh bisa melakukan hal sendirian karena aku nggak percaya orang lain bisa melakukan sesuatu dengan benar gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau aku sih begitu ya. Entah ini dari BPD-nya atau entah ini ngerasa kayak aku tuh sendirian terus, jadi orang otomatis kalau ke aku pasti ada maunya. Habis maunya selesai ya mereka pergi aja gitu, kayak gitu. Jahat ya gue. Jadi aku tuh jatuhnya jadi nggak percaya sama orang, bener-bener nggak percaya sama orang, apalagi urusan kerjaan. Dan jangan ditiru sih, kayak gitu dah. Dan kalau untuk impulsif, pesen makanan, GoFood, dan lain sebagainya itu jelas. Terus atau habis gajian, jangan biarkan aku habis gajian masuk mall, itu bisa habis 1 juta 2 juta kali ya. Ya kalau untuk ukuran gaji aku 1 juta 2 juta dalam sekali belanja ya gede gitu. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya tidak harus ditanggapi dengan berlebihan, tapi aku menanggapinya dengan berlebihan, dan aku anggap itu sebagai ya udah. Yang penting sekarang aku udah menyadari itu tuh begitu gitu, dan mudah-mudahan teman-temanku juga dan keluargaku juga yang lain gitu, apalagi suami aku paham lah aku tuh begitu dan menerima aku alhamdulillahnya gitu, dan mudah-mudahan selalu memahami dan bahagia sama aku dengan aku yang apa adanya begini. Sekian cerita panjang lebar ya, tapi itu segelintir dari sekian banyak kejadian-kejadian aneh, tapi ya itu contohnya aja lah gitu. Mudah-mudahan gak ada yang kayak gitu, dan mudah-mudahan jadi referensi teman-teman kalau kita tuh sebenarnya bisa kok berpikir jernih dan gak seperti itu ya. Memang ada masanya kemudian, tapi ya enjoy aja ya nggak. Jangan lupa subscribe, komen kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama atau kalian punya pengalaman lain di luar pengalaman yang sama seperti aku ya. Kita sharing, kalau aku bisa balas aku pasti balas gitu. Oke. Dah.